Ada 4 sifat yang berada di dalam diri kita. Bila kita bisa menghidupkan 4 sifat tersebut, maka kita akan bisa menciptakan ahli, amal, dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lahir, salam batin, salam rahasia. Salam untuk para penjelajah sejati, sejatinya para penjelajah diri. Hari ini Kijaya akan membahas tentang 4 sifat yang ada dalam diri kita. Kijaya akan menjelaskan berdasarkan pengetahuan Kijaya, pengalaman Kijaya, beserta perjalanan batin Kijaya. 4 sifat ini akan berhubungan dengan ahli, amal, dan akhlak. Secara tersirat, 4 sifat yang ada dalam diri kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidik. Sidik atau jujur. Yang kedua, amanah. Amanah adalah kita harus bisa menjaga raga ini yang sudah diamanahkan agar bisa mengikuti ketentuan dan ketetapan untuk menjaganya. Yang ketiga adalah patona. Patona atau kita sebut ilmu. Bisa ilmu pengetahuan, bisa ilmu agama yang kita pelajari dan kita pahami. Yang keempat adalah takblik atau syiar. Jadi untuk urutan pembahasannya, pertama Kijaya akan menjelaskan secara tersirat tentang jujur atau sidik. Agar 4 sifat yang ada dalam diri kita bisa dihidupkan, maka yang terutama sidik. Atau kita harus jujur dulu pada diri sendiri. Jujur dalam berucap, jujur dalam berpikir, jujur dalam melangkah, dan jujur terhadap segala perbuatan-perbuatan kita. Yang kedua, amanah. Secara tersirat kita harus menjaga amanah raga ini. Agar apa? Agar raga ini bisa menjalani ketentuan atau ketetapan yang sudah ditetapkan. Artinya, mengapa kita harus menjaga amanah raga ini? Karena bila kita tidak menjaga amanah raga ini, maka langkah kita akan ke bawah atau kita akan membawa langkah kita ke jalan yang tidak baik. Tangan kita yang seharusnya untuk menolong, pada akhirnya untuk berbuat yang tidak baik. Seperti ucap kita juga, harusnya kita berucap untuk yang baik-baik, akhirnya tidak berucap dengan baik. Mata kita yang harusnya untuk melihat yang indah-indah, atau kita bisa menjaga pandangan kita, maka bila kita menjaga pandangan kita, artinya kita bisa menjaga amanah mata kita. Begitu juga telinga kita. Kita harus tetap menjaga pendengaran kita dengan baik. Tidak mudah menerima pendengaran atau omongan-omongan yang belum tentu tahu kebenarannya, dan menjaga hati kita agar tetap bersih dan berbaik sangka. Yang ketiga, patona atau ilmu. Bila kita memiliki ilmu pengetahuan, ilmu agama atau ilmu apapun yang kita pelajari, kita pahami, kita harus bijaksana menggunakannya. Terutama untuk diri kita dulu. Yang keempat, tablik. Artinya syiar. Bila kita sudah sidik, sudah amanah, sudah patona, maka dari 3 sifat itu tadi akan
kita amalkan atau kita siarkan untuk diri kita. Agar apa? Agar terbentuk perilaku kita dengan baik, perbuatan kita dengan baik, menjaga langkah kita dengan baik, menjaga lisan kita dengan baik. Dan akhirnya kita akan bijaksana pada diri kita. Bila 4 sifat yang ada dalam diri kita bisa kita hidupkan, maka akan tercipta ahli, amal, akhlak. Bila kita sudah memiliki kejujuran pada diri kita, maka secara otomatis kita akan jujur pada orang lain. Kita akan jujur terhadap ucapan dan perbuatan. Bila kita sudah bisa menjaga amanah terhadap diri kita, kita sudah otomatis bisa menjaga amanah-amanah yang diberikan pada orang lain kepada kita. Bila kita memiliki ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan bisa membentuk diri kita, sudah otomatis ilmu kita, pengetahuan kita akan bermanfaat pada diri kita dan orang banyak. Bila 3 sifat ini sudah saling berkaitan, maka akan menghasilkan tablik atau syiar. Artinya syiar, segala perilaku kita, ucapan kita, pengetahuan kita akan menjadi baik di lingkungan masyarakat. Ilmu kita, pengetahuan kita akan bermanfaat di masyarakat. Jadi, bila kita bisa menghidupkan 4 sifat yang ada dalam diri kita, atau kita bisa belajar menghidupkan 4 sifat yang ada dalam diri kita, maka jujur kita akan terjaga, amanah kita akan terjaga, ilmu kita akan terjaga, perilaku atau sopan santun kita, adat kita akan terjaga. Bila kita bisa belajar menghidupkan 4 sifat tersebut, maka akan terciptalah ahli ibadah, amal yang soleh, akhlak yang mulia. Dengan kata lain, kita akan memiliki istiqomah dalam segala ibadah-ibadah kebaikan. Kita bisa memiliki amal-amal yang soleh atau perbuatan-perbuatan yang baik dalam menjalani kehidupan. Dan kita akan bisa memiliki akhlak yang mulia. Dengan kata lain, memiliki adab, perilaku yang baik, sopan santun, bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain. Bila kita sudah belajar menghidupkan 4 sifat yang ada dalam diri kita, maka kita bijaksana pada diri kita dan orang lain. Dan kita bisa menempatkan tempat pada tempatnya. Jadi sekali lagi buat para penjelajah sejati, 4 sifat yang ada dalam diri kita atau 4 sifat Nabi, sidik, amanah, patonah, tablik. Bila kita bisa belajar menghidupkan 4 sifat ini, maka kesadaran diri kita akan hidup dan mendukung kita dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Mohon maaf buat para penjelajah sejati bila penjelasan Ki Jaya dalam 4 sifat yang ada dalam diri kita terbata-bata menjelaskannya. Karena Ki Jaya bercerita atau menjelaskan berdasarkan pengalaman perjalanan batin Ki Jaya dalam mendalami ngaji rasa dan ngaji diri. Bila ada perbedaan atau penjelasan Ki Jaya yang kurang sejalan atau kurang sepaham, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Karena Ki Jaya menjelaskan secara tersirat dan secara tersuratnya apa yang kita hasilkan dari belajar 4 sifat yang ada dalam diri kita akan terlihat di masyarakat. Semoga penjelasan Ki Jaya ini bisa dipahami atau dimengerti oleh para penjelajah sejati. Kita ambil sisi baiknya saja. Bila penjelasan Ki Jaya kurang mengena, anggap saja hanya sebagai
menambah pengetahuan. Bila bermanfaat, bisa dijadikan renungan. Bahwa di dalam diri kita banyak sifat-sifat yang harus kita hidupkan. Agar apa? Agar kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Hanya itu yang bisa Ki Jaya sampaikan atau jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.